Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Arinaran dalam acara podcast Pertanyaan dan Obrolan Dunia Kesehatan. Oke, kita kali ini temanya tentang Hari Pencegahan Bunuh Diri yang selalu diperingati tanggal 10 September setiap tahunnya. Oke, ngomong-ngomong tentang bunuh diri ya, kenapa harus ada nih Hari Pencegahan Bunuh Diri? Oke, sudah bersama kita Dr. Roslinda Damanik SPKJ, beliau selaku dokter spesialis kedokteran jiwa yang bekerja di Rumah Sakit Permata Hati. Selamat datang dokter. Halo. Apa kabar dokter? Baik. Baik ya dok ya. Oke, ngomong-ngomong 10 September Hari Pencegahan Bunuh Diri nih dok. Sebenarnya sepenting apa sih pencegahan bunuh diri itu sehingga sampai diterapkan satu hari 10 September ini untuk Hari Pencegahan Bunuh Diri? Oke. Jadi kita lihat faktanya ya sebetulnya. Jadi ada Badan Kesehatan Dunia yaitu WHO. Mereka melakukan penelitian dan melihat bahwa ada 700 hingga 800 ribu kematian per hari yang disebabkan oleh bunuh diri. Jadi itu artinya satu dalam 40 detik ada kasus kematian akibat bunuh diri. Nah, kita lihat itu angka yang sangat besar sekali ya. Dan itu terjadi di kalangan yang produktif, usia produktif lebih banyak. Bahkan ditemukan bahwa 15 sampai 29 tahun ya, di umur 15 sampai 29 tahun, bunuh diri ini menjadi penyebab kematian keempat terbanyak. Wow. Nah, di situ juga kita lihat bahwa setiap satu tindakan bunuh diri itu berarti ada lebih dari sekali percobaan bunuh diri. Jadi angkanya sebenarnya lebih besar dari 700 hingga 800 ribu itu ya percobaan bunuh dirinya. Dan bahwa setiap kematian itu akibat bunuh diri itu meninggalkan trauma psikologis yang dalam di keluarga, sehingga di datanya WHO itu disebutkan 7 sampai 10 orang itu anggota keluarga yang ditinggalkan akan terdampak. Nah, melihat angka yang besar ini, WHO juga melihat bahwa sebetulnya ini bisa dicegah ya, angkanya bisa diturunkan dan bahkan tindakan bunuh diri itu sendiri bisa dicegah kalau kita punya strategi preventif yang matang. Jadi oleh karena itu melihat bahwa sebenarnya ada harapan untuk memperbaiki ini, maka ditetapkanlah satu hari sebagai hari peringatan bunuh diri sedunia. Oke, angkanya kan cukup tinggi sekali nih dok ya. Itu kira-kira dari angka segitu, faktor apa sih yang membuat mereka itu mengambil keputusan bunuh diri? Oke, jadi sebetulnya ya orang-orang yang akhirnya melakukan tindakan bunuh diri itu tidak setiap hari mereka berada dalam fase ingin mati sebetulnya. Jadi mereka juga struggling, bergumul antara hidup atau mati gitu. Tapi kemudian mereka ini tidak menemukan solusi, tidak menemukan jalan lagi, sehingga bunuh diri itu adalah upaya terakhir ya untuk mengakhiri penderitaan biasanya. Jadi sebetulnya belum tentu tujuannya untuk betul-betul meninggalkan dunia ini, tapi sebenarnya mengakhiri penderitaan. Tapi mereka tidak tahu harus seperti apa. Nah, maka dipilihlah jalan itu tadi. Jadi upaya putus asa gitu ya untuk mengakhiri penderitaannya. Itu adalah penyebab kematiannya. Gitu. Oke, kan orang yang bunuh diri ini ada di sekitar kita itu kan. Terus bagaimana kita bisa mengidentifikasi bahwa seorang yang kita kenal atau yang ada di sekitar kita ini berisiko untuk bunuh diri? Oke, jadi memang kita harus mengenali ada faktor resikonya ya, sehingga seseorang itu berkemungkinan lebih besar gitu untuk melakukan tindakan bunuh diri. Jadi Badan Kesehatan Dunia atau WHO itu sendiri menyebutkan ada setidaknya 5 faktor resiko yang menyebabkan seseorang punya tendensi lebih besar untuk melakukan tindakan bunuh diri. Yang pertama itu faktor komunitas. Jadi contohnya orang yang berada di komunitas tertentu, misalnya perang, bencana, konflik politik gitu ya, itu kemungkinannya lebih besar ya untuk melakukan tindakan bunuh diri. Juga orang yang berada dalam komunitas yang mengalami diskriminasi. Jadi diperlakukan secara diskriminatif. Contohnya para pengungsi atau orang-orang yang berada di penjara itu juga termasuk. Itu tadi faktor komunitas. Yang kedua adalah faktor lingkungan. Ada sebagian orang di lingkungan yang kemudian oleh masyarakat sekitarnya atau lingkungan sosialnya itu diberikan stigma yang negatif gitu. Sehingga orang tersebut membangun dirinya juga stigma yang negatif, sehingga rasa kepercayaan dirinya turun, merasa dirinya tidak berharga gitu ya. Nah, ini juga beresiko untuk melakukan tindakan bunuh diri. Yang selanjutnya adalah faktor akses fasilitas kesehatan. Jadi ada orang-orang yang memang
depresi misalnya, dia sebetulnya ingin mengakses fasilitas kesehatan tapi karena terbatas dan lain-lain, sehingga akhirnya tidak bisa menjangkau fasilitas. Nah, ini juga ya menjadi resiko meningkat gitu untuk melakukan tindakan bunuh diri. Selanjutnya adalah faktor relasi atau hubungan interpersonal. Jadi keluarga misalnya, relasi yang kurang baik dalam keluarga ini juga menjadi faktor yang memperberat atau yang meningkatkan resiko untuk terjadinya bunuh diri. Nah, yang terakhir adalah faktor individu. Jadi orang tertentu misalnya ya punya masalah gangguan kejiwaan sebelumnya. Contoh misalnya gangguan bipolar atau skizofrenia gitu ya. Pengguna obat-obat terlarang. Nah, ini faktor individu ya. Ini juga meningkatkan resiko gitu. Tapi bukan berarti bahwa setiap orang yang melakukan tindakan bunuh diri itu memiliki riwayat gangguan kejiwaan sebelumnya. Jadi belum tentu. Tidak semua gangguan kejiwaan punya tendensi untuk melakukan tindakan bunuh diri, dan sebaliknya ya, tindakan bunuh diri belum tentu dilakukan oleh orang yang memiliki gangguan kejiwaan, sama kayak tadi, yang memiliki gangguan kejiwaan belum tentu juga bunuh diri. Jadi apa namanya, stres emosional yang tiba-tiba juga gitu ya bisa menyebabkan. Tidak perlu orang tuh harus depresi dulu sebelumnya gitu, belum tentu ya. Jadi adanya stres emosional yang cukup kuat di satu ketika gitu, nah itu juga bisa menjadi faktor resiko untuk terjadinya tindakan ini. Oke. Gini, kebetulan saya menerima telepon dari pelanggan-pelanggan kan, dan ada konsultasi begitu. Nah, pada saat konsultasi ini ada nih beberapa orang yang ingin mengatakan mungkin saya lebih baik bunuh diri saja gitu kan. Jika ini terjadi pada orang sekitar kita, keluarga, kerabat, sahabat gitu kan, itu cara kita menolongnya bagaimana? Oke. Jadi memang bunuh diri itu di masyarakat ya stigmanya masih sangat negatif ya. Sehingga orang-orang dengan pikiran ingin mengakhiri hidup itu kebanyakan tidak tahu dia harus bicara dengan siapa gitu. Sehingga akhirnya memilih bunuh diri, menyampaikannya di dirinya sendiri dan melakukan tindakan itu gitu. Jadi kalau ada yang curhat ke kita seperti itu, ada yang mengatakan ya kita harus bersyukur ya. Karena kita diberi kesempatan untuk memberi peluang kepada orang tersebut untuk berpikir lebih jauh, untuk memberi pilihan-pilihan lain, bahwa masih banyak pilihan lain selain kematian. Jadi memang yang perlu kita perlihatkan adalah yang pertama tentu simpati, empati, dan juga bahwa kita peduli gitu. Tunjukkanlah sikap itu. Yang kedua tentu kita juga harus mengidentifikasi ya, kita kira-kira apa sih faktor penyebabnya yang membuat dia ingin mengakhiri hidup. Yang ketiga mungkin tawarkan bantuan gitu, apa yang bisa aku lakukan. Yang keempat yang tadi saya sebutkan juga, yakinkan beliau bahwa masih banyak opsi lain, masih banyak pilihan lain, dan bahwa keadaan yang dia hadapi sekarang itu nanti akan berubah gitu. Tidak ada kondisi yang selamanya akan seperti itu. Kalau kita berikan pilihan-pilihan, mungkin dia bisa menunda atau mengevaluasi ulang yang tadi apa yang ada di pikirannya. Nah, selanjutnya juga kita harus bertindak proaktif. Artinya kalau ada yang menceritakan itu kepada kita bahwa dia ingin mengakhiri hidup, sebisa mungkin kita tidak meninggalkan lagi orang itu sendirian dan berada di dalam risiko itu sendirian gitu. Jadi kita dampingi, atau kalau kita tidak punya waktu mungkin bisa sharing ke teman-teman atau ke keluarga lain untuk bantu mendampingi. Ajak ngobrol. Betul. Dan yang terakhir adalah yakinkan, ajak orang tersebut ke fasilitas kesehatan terdekat untuk secepatnya mendapatkan pertolongan. Gitu. Oke. Kan sebenarnya bunuh diri ini bisa dicegah ya, Dok ya? Betul. Untuk mencegahnya itu bagaimana sih kita untuk mencegah bunuh diri ini supaya tidak terjadi? Baik. Nah, jadi kan kita tadi bicara ada faktor risiko ya, yang menyebabkan ini bisa terjadi. Iya betul, meningkatkan tindakan atau keinginan untuk bunuh diri. Nah, kalau untuk pencegahan kita juga punya faktor protektif. Artinya faktor-faktor yang menjadi penolong atau pendukung sehingga orang tersebut tidak melakukan tindakan itu. Contohnya yang pertama adalah tadi faktor relasi. Jadi begitu hubungan dengan orang lain baik, dia punya pendukung secara sosial, secara emosional, atau secara finansial. Nah, orang-orang seperti ini biasanya hidup dengan rasa nyaman, rasa aman gitu ya, punya tujuan, sehingga mengurangi kemungkinan dia untuk melakukan tindakan seperti itu. Nah, kita juga perlu tahu bahwa keluarga
relasi antara orang tua dan anak, itu adalah faktor primer ya, yang menjadi support apalagi di kalangan tadi ya 14 hingga 29 tahun. Nah itu faktor protektif sekali yang menyebabkan seseorang tingkat kesejahteraan mentalnya baik atau tidak. Nah itu perlu kita perhatikan. Yang kedua adalah tadi ya faktor akses ke pelayanan kesehatan. Nah ini juga perlu ditingkatkan ya gitu. Jadi yang ketiga adalah faktor individunya. Kalau individu ini semakin matang secara emosional, tentu stabilitas emosionalnya baik, pikiran-pikiran seperti ini juga akan berkurang. Stabilitas emosional yang baik dibentuk dari mana? Dari pola hidup yang baik, menghindari tadi ya alkohol, narkoba dan lain-lain. Lalu yang terakhir adalah agama ya, agama dan keyakinan. Jadi agama dan keyakinan itu membuat kita membentuk struktur kepercayaan dan keyakinan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan terhadap diri kita sendiri. Ini juga terbukti ya, meningkatkan rasa aman, rasa nyaman, dan rasa tentram dalam diri seseorang. Nah itu, jadi itu faktor protektif. Jadi yang mendukung seseorang untuk tidak melakukan itu. Nah pencegahan juga secara global bisa dilakukan banyak cara sebetulnya ya. Tapi ada beberapa, kita ambil contoh misalnya yang pertama, tadi identifikasi faktor resiko. Jadi kalau kita di masyarakat, kita mengidentifikasi yang mana-mana sih yang kemungkinan bisa menjadi penyebab gitu. Jadi yang pertama kita identifikasi. Nah yang kedua adalah menindaklanjuti setiap kasus yang kita temukan. Jadi kalau kita sudah menemukan ada kasus bunuh diri, nah itu kita ikutin ya, didampingi sampai yang mungkin resikonya berkurang atau kita anggap sudah lepas nih dari kemungkinan berulangnya kejadian bunuh diri tadi. Lalu yang ketiga tentu kita ikut menciptakan lingkungan yang suportif. Jadi tadi adanya diskriminasi, adanya pengaruh lingkungan dan lain-lain juga kan itu mempengaruhi. Jadi kalau kita juga support, menciptakan lingkungan yang baik, kondusif, ini juga menjadi salah satu pencegahan gitu. Nah yang selanjutnya adalah meningkatkan promosi kesehatan. Nah ini sebetulnya sangat penting sekali. Jadi seperti kita sebutkan tadi, stigma negatif di masyarakat tentang bunuh diri, ini perlu diubah gitu ya. Sehingga orang bisa dengan terbuka, tanpa diberikan embel-embel negatif untuk membicarakan apa yang mereka rasakan dan pikirkan. Jadi ini contohnya begini, sekarang kan berlaku tuh di masyarakat, kalau orang pergi ke psikolog atau ke psikiater, nah itu gila tuh, nah gitu ya. Jadi stigma seperti itu harus kita ubah pesannya, supaya orang paham bahwa sama seperti penyakit lain ya, orang ke dokter umum gitu atau ke dokter spesialis lain, karena tubuhnya perlu diberikan kesehatan, nah jiwa juga begitu. Jadi orang juga perlu menjaga kesehatan dan kestabilan jiwanya. Jadi dia pergi ke psikolog atau ke psikiater misalnya. Jadi pesan seperti itu juga harus disampaikan. Belum lagi tanggapan bahwa orang kalau gangguan kejiwaan atau katakanlah bunuh diri gitu ya, itu kurang iman gitu. Nah sebetulnya yang kita perlu sampaikan adalah tadi ya, bahwa orang akhirnya melakukan tindakan bunuh diri itu faktornya banyak gitu. Bukan hanya tentang kurang iman ya. Jadi ada faktor biologis, faktor lingkungan, faktor yang lain-lain yang kita bicarakan tadi gitu. Jadi tidak semata-mata satu faktor itu menyebabkan. Nah pesan-pesan seperti itu yang perlu sampai ke masyarakat supaya tadi ya strategi pencegahannya kita mapan, matang, dan ini bukan hanya tanggung jawab satu pihak, bukan hanya tanggung jawab pemerintah atau psikiater saja atau orang-orang yang berkecimpung di dunia kesehatan saja, bukan. Ini tanggung jawab kita bersama. Itulah kenapa tadi ya kita bikin satu hari untuk peringatan Hari Pencegahan supaya kita sama-sama aware. Ini tanggung jawab kita bersama untuk menurunkan angka yang segede itu tadi. Oke, ya Bu, ini mungkin di luar skrip. Sebenarnya Bu, pembulian ini ya, itu resikonya seberapa besar untuk bisa terjadi bunuh diri? Oke. Tadi kan kita bicara ya, faktor-faktor yang menyebabkan kan, termasuk faktor resiko. Tadi ada faktor lingkungan, ada faktor komunitas tadi ya. Jadi orang yang berada di dalam kelompok traumatik dalam suatu komunitas, kayak tadi ya dibully, mungkin pelecehan secara seksual atau verbal atau fisik dan lain-lain. Ya ini juga faktor resiko gitu. Kalau kita mau bilang seberapa besar persentasenya gitu, tentu kita nggak bisa kasih persentasenya, tapi kan tadi bahwa tindakan bunuh diri itu kan hasil dari upaya yang putus asa gitu. Ketika seseorang tidak lagi menemukan jalan keluar,
tidak lagi paham ini sebetulnya mana akhirnya gitu. Memutuskan mana yang untuk harus diambil gitu iya, ya. memutuskan akhirnya untuk ini ya, untuk mengakhiri hidupnya Iya. tadi gitu. Apalagi dengan stigma-stigma yang tadi berserakan di mana-mana, dia mau cerita juga susah gitu. Ya akhirnya dia tidak punya pilihan kan, dan akhirnya yang tadinya dia hanya berpikir untuk melakukan bunuh diri, kemudian dia akan merencanakan, lalu kemudian menjadi tindakan. Jadi tahapannya begitu ya, ide-idenya dulu, lalu kemudian direncanakan, lalu akhirnya menjadi tindakan. Satu lagi yang perlu kita pahami juga, kebanyakan ya tindakan bunuh diri itu ngasih tanda ya mereka. Jadi bukan tiba-tiba gitu. Bukan tiba-tiba ya, berarti ada tanda-tandanya. Iya, jadi kita bisa mengenali juga, kita identifikasi misalnya nih satu, kita tadi lah selain mengenali faktor resiko. Iya. Jadi misalnya kita lihat dari bicaranya gitu. Jadi orang-orang seperti ini kadang-kadang memberi tanda lewat bicara, misalnya nanti kalau mama nggak ada kamu sulit deh. Nanti kalau aku pergi kamu nangis deh. Nah, tanda-tanda seperti itu ya di dalam bicara. Yang kedua mungkin dia membeli sesuatu yang tidak biasa, contoh tali, pestisida misalnya dan lain-lain gitu ya. Nah itu juga harus kita identifikasi. Dan yang ketiga memberi pesan. Jadi banyak yang kita temukan kasih secari kertas gitu, menulis apa gitu. Nah jadi tanda-tanda seperti ini sebenarnya kita harus aware ya. Makanya tadi relasi yang kuat itu perlu. Kalau kita nggak punya relasi dengan orang tersebut, mungkin ini akan terlewatkan begitu saja tanda-tanda kecil seperti ini. Nah itu dia. Oh berarti ada tanda-tandanya sebelum orang tersebut melakukan bunuh diri ya? Betul, jadi sebagian besar kan tadi tingkatannya ya, idenya dulu, lalu dia merencanakan, lalu dia melakukan tindakan itu. Oke, terima kasih dokter. Iya, sahabat PH, itu tadi bincang-bincang kita tentang pencegahan bunuh diri di 10 September 2024 memperingati Hari Pencegahan Bunuh Diri Sedunia. Oke, saya Ari Naran mengakhiri podcast kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rumah Sakit Permata Hati, Dai visi misi muliamu, pelayanan kesehatan bermutu dan profesional. Rumah Sakit Permata Hati, tempat kami berbakti.